Halo, selamat datang sahabat-sahabat saya di channel Bapak-Bapak Punya Hobi. Di channel ini saya membahas beberapa hobi saya sebagai seorang bapak-bapak muda. Ada konten soal mini Aviaris dan mobil Fortuner ini. Ada konten soal mobil Karimun saya juga, Honda C70, dan masih banyak lagi hobi saya yang lainnya. Jadi jangan lupa dukung dulu channel ini, like, comment, share, dan subscribe agar tidak kelewatan di video-video saya yang lain. Kali ini saya mau sharing seputar pengalaman pribadi selama saya memakai mobil Fortuner ini kurang lebih setengah tahun lebih. Ini Fortuner bensin ya, jadi nanti saya akan sharing terkait kelebihan dan kekurangannya, terutama bagi teman-teman yang mungkin mau beli mobil Fortuner yang jenis bensin, atau yang ingin membandingkan lah kira-kira enakan mana, bensin apa solar. Nah, ini akan saya sharing pengalaman saya setelah memakai ini kurang lebih setengah tahun. Untuk yang pertama kita mulai dari kelebihan dulu ya. Kelebihan Fortuner bensin menurut saya yang pertama adalah di bodinya. Kalau untuk bodi sebenarnya sama ya, mau bensin atau solar itu bodinya sama, tidak ada perbedaan. Ini sebelumnya saya perkenalkan, ini Fortuner saya tahun 2012. Untuk model lampunya atau desainnya itu sudah facelift ya, udah facelift. Yang pertama bodinya. Oke, kalau soal bodi saya pikir kita semua sepakat ya, kalau Fortuner itu bodinya udah pasti keren, mantap, gagah, dan maco, pastinya itu. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, karena ini bensin, jadi suara mesinnya itu lebih senyap gitu ya. Dan ketika kita mengemudikan di dalam itu hampir tidak ada suara, jadi senyap, nyaman dipakai lah istilahnya gitu, karena nggak berisik. Otomatis knalpotnya juga nggak keluar asap hitam. Dan ini salah satu alasan juga kenapa saya beli Fortuner bensin, karena dulu saya pernah pakai Panther solar, itu saya kurang suka baunya. Karena beberapa teman juga sharing, meskipun Fortuner diesel itu bau solar terkadang memang tetap tembus sampai ke dalam kabin atau di dalam mobil. Dan salah satu alasan saya beli bensin juga karena istri saya memang nggak mau mobil solar ya, karena berisik tadi. Nah, kita sepakat akhirnya beli mobil yang bensin. Untuk kelebihan yang berikutnya itu ada di maticnya ya. Kalau untuk maticnya itu menurut saya cukup bagus, bandel, enak, dan nggak banyak masalah. Itu untuk kelebihannya. Kemudian untuk kelebihan berikutnya itu ada di kenyamanan. Kenyamanan ketika kita berkemudi atau memakai Fortuner bensin ini nyaman sekali. Suspensi juga enak, terus dan nggak pernah trouble. Untuk mesin itu saya nggak pernah trouble, nggak pernah ada masalah yang berarti gitulah kira-kira. Nyaman sekali untuk dipakai. Kekurangannya ya lah, ini mungkin kekurangannya ini sebenarnya relatif ya, setiap orang mungkin beda-beda. Tapi kalau saya kekurangan pertama itu ada di boros. Nah, boros bahan bakar. Jadi perlu diketahui ya, mobil ini kan bensin dan bisa diisi pertalite. Pertamax juga pasti bisa, apalagi Pertamax turbo. Saya lebih sering mengisi pertalite daripada Pertamax ya, karena alasan ekonomis juga. Kalau memang masih bisa diisi pertalite ya kita isi pertalite, karena kan ini tahun 2012, jadi memang mesinnya, kompresinya itu masih aman ketika diisi pertalite. Tetapi tetap boros. Perbandingannya mungkin sekitar 1:7 atau sekitar 1:8 itu. Jadi teman-teman nanti bisa ukur sendiri kira-kira tingkat keborosannya itu seperti apa. Dan mobil ini memang saya pakai harian ya, saya pakai untuk kerja, jadi agak boros, tapi ya terbayar dengan kualitasnya, kenyamanannya, dan gagahnya mobil ini. Menurut saya terbayar lah dengan borosnya bensin yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kelemahan yang berikutnya itu ada di tarikan ya, tarikan mesinnya itu menurut saya tidak begitu bertenaga ya, dalam arti leadingnya di awal untuk powernya, tarikannya itu nggak wes gitu loh ya. Mungkin karena matic juga ya,
Tetapi kalau untuk tanjakan itu ya masih cukup kuat sih. Kekuatannya masih ada, cuman untuk apa ya, untuk diajak tarikan, misal mau menyalip dan lain sebagainya, ini enggak begitu, akselerasinya kurang agresif lah menurut saya. Berbeda kalau mungkin manual ya, kalau manual kan bisa kita geber gitu, kalau ya karena ini matic dengan mesin 2700 tetapi menyangga bodi atau rangka yang cukup besar dengan roda yang besar juga, akhirnya ya memang efeknya di tarikan mesinnya itu menjadi kurang agresif. Tetapi untuk di dalam kota menurut saya ini nggak ada masalah yang berarti. Kemudian untuk kelemahan yang berikutnya selain bahan bakar yang boros, itu pajak ya. Pajaknya itu cukup mahal ya. Jadi mobil ini Fortuner 2012 itu pajaknya masih di atas 5 juta, tetapi tidak sampai 6 juta. Nah, pajaknya masih cukup mahal. Padahal ini tahun 2012. Ya untuk bagi sebagian orang mungkin pajak segitu bisa dianggap murah, tapi kalau menurut saya ya cukup mahal lah, karena kan itu tambahin sedikit udah dapat motor itu pajaknya. Oke. Dan kelemahan yang berikutnya menurut saya itu ada di lampu ya. Untuk lampu depan itu menurut saya kurang terang ya, artinya kurang, nek cara Jawa ini ya kurang padang gitu, lampunya itu kurang terang, apalagi ini saya film gitu. Kemudian untuk kelemahan berikutnya itu ada di kelegaan ya, atau ruang yang ada di dalam kabin. Ini menurut saya cukup sempit ya, karena di bagian sopir ini ketika saya duduk, kepala saya itu hampir nyundul di atas ya. Space yang ada di antara kepala dan bodi atas ini nggak begitu banyak, dan itu ya untuk menurut saya cukup sempit sih. Dibandingkan dulu saya pakai Avanza itu masih cukup longgar tuh, padahal ini kan mobil kelihatan lebih besar, tapi kenyataannya di dalam itu tidak lebih longgar. Kalau tadi mungkin terlewat ya, kelebihannya interiornya itu nyaman, untuk desainnya juga futuristik, keren, desainnya, fiturnya juga cukup banyak. Nah itu tadi kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan. Mohon maaf ya, mobil ini kotor karena ini mau saya cuci. Kalau untuk modifikasi yang sudah saya lakukan itu saya pasang roof rack, termasuk railnya juga. Terus saya pasang airflow. Kemudian saya film untuk setiap lampunya. Temanya saya buat black chrome atau full black ya. Ini handle semuanya saya film semua, termasuk velgnya juga saya warna hitam. Ini velg orisinil Toyota bawaan ya, saya warnain sendiri pakai pilok. Waktu itu saya lakukan sendiri, nah, karena ya pengen coba-coba aja gitu. Kalau gagal baru mau saya bawa ke bengkel, tapi ternyata nggak gagal. Oke, jadi itu tadi beberapa pengalaman saya setelah hampir setengah tahun lebih memelihara Fortuner bensin tahun 2012. Mungkin teman-teman ada yang mau beli atau sudah beli, silahkan sharing pengalamannya. Mungkin agak belepotan karena memang ini tadi dadaan aja saya buat video ini tanpa persiapan khusus. Ya hanya sekedar pengen cerita aja lah pengalaman saya selama kurang lebih setengah tahun membawa mobil ini. Terima kasih, jangan lupa dukung channel saya ya, like, comment, share, subscribe, komen aja, kita sharing bersama-sama. Terima kasih.